Kali belakang, kaki saya diambil. Untuknya dengan Yosua. Kaki saya semangatnya. Nah, baik, selamat pagi, dimana kasih Tuhan semuanya. Puji syukur kita bisa ketemu kembali pada minggu pagi ini, mana Tuhan memberikan kita kekuatan, kesehatan. Ya. Saya sendiri mengucap syukur, batuk saya sudah agak lebih baik walaupun masih belum hilang total. Masih ada sedikit-sedikit gitu ya. Ya, puji syukur untuk itu. Dan kita ingin melanjutkan dalam Wahyu pasal 13. Kita lihat di sini. Wahyu pasal 13. Ini saya akan agak sedikit duduk ya, karena lutut saya kemarin juga agak. Oke, dan bagi yang mungkin minggu lalu ketinggalan, ada kertas isian yang bisa diambil di belakang. Ini sisa yang minggu lalu. Sebenarnya kalau sudah ada, kita masih pakai yang sama. Atau ada yang mungkin hilang, semoga tidak, tapi bisa diambil di belakang. Kita akan sekali lagi baca dulu teksnya, ayat 1 sampai ayat 10. Kemudian kita akan berdoa dan kita akan mulai pembahasan kita ya. Oke, mari kita akan mulai. Saya akan mulai ayat 1, Jemaat sekalian ayat 2. Lalu aku melihat seekor binatang keluar dari dalam laut, bertanduk 10 dan berkepala 7. Di atas tanduknya terdapat 10 mahkota dan pada kepalanya tertulis nama-nama hujat. Binatang yang mulia itu serupa dengan macan tutul, dan badannya seperti kaki beruang, dan bulunya seperti bulu singa. Dan naga itu memberikan kepadanya kekuatannya dan tahtanya dan kekuasaannya. Maka tampaklah kepadaku satu dari kepala-kepalanya seperti kena luka yang membahayakan hidupnya. Tetapi luka yang membahayakan hidupnya itu sembuh. Seluruh dunia heran lalu mengikut binatang itu. Dan mereka menyembah naga itu karena dia memberikan kekuasaan kepada binatang itu. Dan mereka menyembah binatang itu sambil berkata, siapakah yang sama seperti binatang ini? Dan siapakah yang dapat berperang melawan dia? Dan kepada binatang itu diberikan mulut yang penuh kesombongan dan hujat. Kepadanya diberikan juga kuasa untuk melakukannya 42 bulan lamanya. Lalu dia membuka mulutnya untuk menghujat Allah, menghujat namanya dan kemah kediamannya, dan semua mereka yang diam di surga. Dan ia diperkenankan untuk berperang melawan orang-orang kudus dan untuk mengalahkan mereka. Dan kepadanya diberikan kuasa atas setiap suku dan umat dan bahasa dan bangsa. Dan semua orang yang diam di atas bumi akan menyembahnya, yaitu setiap orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan di dalam kitab kehidupan dari anak domba yang telah disembelih. Barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Barang siapa ditentukan untuk ditawan, ia akan ditawan. Barang siapa ditentukan untuk dibunuh dengan pedang, ia harus dibunuh dengan pedang. Yang penting di sini ialah ketabahan dan iman orang-orang kudus. Oke, baik. Kita berdoa terlebih dahulu. Pak Michael, kita datang. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan. Tuhan, bagi Tuhan di sekolah minggu Tuhan, kenangan bagi kami dan Tuhan bagi kami dapat mendengarkan firman Tuhan yang baik Tuhan, juga memberikan Tuhan kepada kami yang memberikan firman Tuhan yang berikan Tuhan, berdoa dalam nama Yesus, amin. Amin. Oke, dan minggu lalu kita sudah mulai di sini sebenarnya, dan tentu judul di dalam kertas isian kita adalah dua binatang. Nah, dua binatang ini kita baru lihat yang pertama di ayat 1 sampai 10, yaitu binatang yang keluar dari laut. Dan kita sudah bahas laut di dalam
kitab Wahyu menggambarkan orang banyak, bangsa-bangsa dunia ini. Dan di dalam perjanjian lama, laut juga menggambarkan suatu ketidaktenangan, riuh rendahnya dunia ini, istilahnya begitu, gejolak-gejolak di dunia inilah. Itu adalah laut ya di dalam perjanjian lama terutama. Dan ya tentu bukan berarti laut itu selalu negatif, karena bagaimanapun laut adalah ciptaan Tuhan gitu ya. Tapi menggambarkan, kalau tanah itu kan dia padat dan jelas tenang gitu ya. Karena kalau laut itu kan bergelombang terus gitu. Dan ini binatang yang keluar ini apa? Ini adalah inti dari pembahasan kita. Binatang ini siapa atau apa? Dan kita sudah lihat deskripsinya, kita tidak akan ulangi secara panjang lebar. Ya, hanya untuk menggarisbawahi saja, ada hubungan dengan yang di Daniel. Kita sudah bahas itu, kita sudah lihat Daniel pasal 7, Daniel pasal 9, di mana ini berbicara nomor satu mengenai suatu kerajaan. Ya, jadi binatang ini mewakili kerajaan sekaligus mewakili pemimpinnya. Ya. Nah, kerajaan itu kerajaan apa? Ini adalah kerajaan Antikristus yang merupakan perpanjangan dari kerajaan Romawi sebenarnya. Kerajaan keempat yang dilihat oleh Daniel, Babel, Media Persia, Yunani, kemudian Romawi. Nah, jadi kita tahu bahwa kerajaan Antikristus adalah kerajaan Romawi yang dibangkitkan kembali. Kenapa kerajaan Romawi sangat khas? Karena kerajaan Romawi inilah saat ketika Yesus Kristus datang, dan kerajaan Romawi inilah yang menyalibkan Yesus Kristus. Ya. Jadi karena Romawi lah yang menentang Kristus, menyalibkan Yesus Kristus, maka Antikristus ini kerajaannya disebut sebagai kerajaan Romawi yang bangkit kembali dari utama. Ya, dan kita harus paham bahwa ini adalah kerajaannya sekaligus pemimpinnya yaitu Antikristus. Nah, kita kalau nggak salah isian kita sudah sampai di nomor 3, benar tidak? 3A ya, baik 3A. Kita sampai 3A. Jadi istilah Antikristus muncul dalam surat Yohanes, kita sudah lihat itu, dan kita sudah lihat berbagai nama yang diberikan kepada dia di kitab Daniel, yaitu tanda kecil, ya, raja yang pandai menipu, raja yang berbuat sekehendak hati dan membesarkan diri terhadap Allah. Dan kita akan lihat lagi beberapa istilah yang dipakai oleh Alkitab mengenai pribadi ini ya. Coba kita lihat Matius 24 ayat 15. Disebut apa dia? Matius pasal 24 ayat 15. Baik. Dan dikatakan di situ, saya bacakan Matius 24 ayat 15. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Jadi ini memberitahu kita bahwa Tuhan Yesus mengakui Daniel sebagai nabi, Tuhan Yesus mengakui kitab Daniel sebagai firman Tuhan. Dan menurut firman yang disampaikan oleh Daniel ini mengacu kepada Daniel 9 ayat 27 ya. Minggu lalu sudah kita baca juga sebenarnya ya. Kalau masih ingat, Daniel 9 ayat 27 bicara mengenai seorang raja yang akan membuat perjanjian itu menjadi berat bagi bangsa Yahudi selama 1 kali 7 masa. Kemudian pada pertengahan 7 masa itu, kalau 7 masa pertengahannya berarti berapa? 3,5 ya, 3,5. Jadi 3,5 masa, 3,5 masa atau 3,5 tahun. Di pertengahannya dia akan mendatangkan kekejian yang membinasakan ya, jadi Tuhan Yesus sebut dia pembinasa keji berdiri di tempat kudus. Nah, dalam konteks Yahudi, tempat kudus yang dimaksud apa sih? Ya, bait suci gitu ya. Jadi berarti si pembinasa keji. Jadi isian kita ini ya, pembinasa keji. Ini adalah istilah yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada Antikristus, disebut sebagai pembinasa keji. Dan berarti seperti yang sudah kita bahas waktu di pasal 11, bait suci akan didirikan lagi. Yang bait suci akan didirikan lagi. Kita tidak tahu kapan, kita tidak tahu apa yang akan memicu ya, sehingga bisa didirikan kembali. Itu semua Tuhan yang tahu. Tapi bait suci pasti akan didirikan kembali. Nah, bagi yang mengikuti sedikit berita terakhir ini, kalau nggak salah minggu lalu atau apa itu kan ada pergerakan Israel menyerang ke tepi barat itu, ada kota apa namanya itu ya,
karena ada banyak teroris di situ. Jadi selama ini, jadi Israel sempat serbu masuk di situ. Ya. Jadi pergerakan Timur Tengah ini sangat orang itu ngikutin gitu. Jadi ada sedikit apa aja, wah langsung ini. Jadi tidak tahu ada apa yang akan terjadi di situ. Oke, jadi disebut pembinasa keji. Kemudian dalam 2 Tesalonika, pribadi ini disebut lagi sebagai manusia apa ini? Kita tahu? Manusia durhaka apa ya? Kita lihat di dalam 2 Tesalonika 2 ayatnya yang ketiga. Dalam bahasa Inggris KJV dia pakai istilah the man of sin, ya, man of sin, manusia dosa gitu ya, atau Indonesia terjemahkan manusia durhaka, oke lah. Ya, jadi dalam 2 Tesalonika pribadi disebut sebagai manusia durhaka. Sini manusia durhaka. Saya bacakan, sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad, dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa. Itu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Bahkan dia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Jadi kita dikasih tahu di sini bahwa durhakanya dia yang paling inti adalah dia mau disembah sebagai Allah. Dan sekali lagi ada kata-kata bahkan ia duduk di bait Allah. Duduk di bait Allah berarti sekali lagi penekanan bahwa akan ada bait suci pada zaman. Dan ini mengingatkan kita, ini mirip dengan dosanya iblis. Iblis juga pernah ingin disembah sebagai Allah, dia ingin menyamai Tuhan. Nah, jadi ini anak buahnya iblis. Boleh dibilang ini adalah manusia yang iblis temukan yang paling cocok dengan dia lah misalnya. Yang paling cocok dengan dia. Sama seperti Bapa di sorga berfirman tentang Yesus Kristus, inilah anakku yang kukasihi, padanya aku berkenan. Jadi Bapa berkenan penuh kepada Yesus Kristus. Nah, iblis mencari manusia yang cocok dengan dia juga, gitu. Yang berkenan dengan dia. Itu adalah antikristus. Ya. Dan ini memberitahu kita bahwa saya sudah kasih penekanan minggu lalu, tapi banyak orang salah kaprah ya. Bahkan banyak orang Kristen, banyak yang apalagi yang tidak banyak belajar, tidak banyak tahu di luar sana. Ada sebagian orang pikir antikristus dengan iblis itu sama. Ya. Jadi antikristus itu iblis sebenarnya. Ya, padahal bukan. Antikristus bukan iblisnya itu sendiri. Antikristus adalah manusia biasa. Ya, tapi di backing oleh iblis. Di backing ya. Dan backingnya seperti apa nanti kita akan lihat. Kembali ke isian kita ya. Semua ini cocok dengan gambaran di kitab Wahyu bahwa dia adalah seorang penyombong dan penghujat ya. Coba kita kembali ke Wahyu, di teks kita Wahyu pasal 13 tadi. Wahyu pasal 13 ya. Perhatikan ayat yang kelima. Dan kepada binatang itu diberikan mulut yang penuh kesombongan dan hujat. Ya, ini sama dengan di Daniel kan, tanduk kecil itu kan menyombong, ya, menghujat Tuhan, sebagainya. Dan menghujat Tuhan sudah dijadikan hal yang sangat lumrah hari ini, Ya. Nama Tuhan dipakai sebagai sumpah serapah itu sudah sering. Ya. Di film-film dipopulerkan. Nama juru selamat kita Yesus Kristus ya, nama Tuhan secara umum ya, God segala macam ya. Jadi menghujat Tuhan sudah dianggap hal yang sangat lumrah sekali gitu ya. Bahkan dan herannya mereka hanya mau lakukan itu mereka hanya berani lakukan itu terhadap Allah yang benar gitu. Di dalam Alkitab coba suruh mereka lakukan itu terhadap katakanlah Allah Islam gitu. Atau nabinya mereka, nggak berani, nggak berani mereka lakukan itu, ya, karena nanti bakal dipenggal mungkin atau di apa. Tapi kalau sama kekristenan mereka berani, dan mereka lakukan itu dengan tidak malu-malu dan sebagainya. Iya, kita bilang bahwa itu adalah pertanda zaman. Gitu ya, dan ini akan
akan dilakukan dengan lebih full lagi oleh antikristus ini, binatang yang dari laut ini ya. Oke. Dan ya, kalau kita lihat di ayat yang keempat, maka kita kembali melihat di sini di Wahyu 13 ayat 4 bagaimana Alkitab dengan hati-hati membedakan antara naga dengan binatang ini. Ya, karena di ayat 4 dikatakan dan mereka menyembah naga itu dan ia memberikan kekuasaan kepada binatang itu. Ia di sini kan naga maksudnya kan. Jadi mereka menyembah naga. Nah, kalau kita ingat di pasal 12, naga itu iblis. Naga itu iblis. Kan? Jadi menyembah si antikristus sama dengan menyembah iblis. Karena antikristus dengan iblis ini satu geng istilahnya. Sama seperti hari ini kita menyembah Yesus Kristus sama dengan menyembah Allah Bapa. Nah, inilah yang saya katakan iblis mencoba meniru Tuhan. Iblis itu dari dulu itu selalu pengen meniru Tuhan. Karena Tuhan adalah kreator yang sebenarnya, kreator, pencipta, kreatif. Kalau kita pakai istilah kreatif ya, kreatif ini kan dari Islam, kreator kan, mampu menciptakan. Orang yang kreatif itu kan dia bisa punya ide, menciptakan ide dan sebagainya. Kreatif, kreator, creator, kreator, pencipta. Allah adalah pribadi yang maha kreatif. Karena dari tidak ada apa-apa jadi ada. Nah, iblis meniru Tuhan terus. Dan Tuhan eksis dalam Tritunggal. Iblis juga mencoba itu, walaupun tentu dia nggak bisa, gitu ya. Tapi dia mencoba untuk meniru. Makanya ada Allah Bapa itu ditiru oleh iblis sendiri atau naga. Kemudian dia punya antikristus dia yang meniru Kristus. Antikristus meniru Yesus. Ingat, kita sudah bahas kata anti bisa berarti menggantikan. Nah, nanti Roh Kudusnya dia ada tiru lagi, ada yang ketiga. Nah, itu yang belum kita bahas. Nanti itu binatang yang satu lagi, ya, binatang yang keluar dari darat, dari bumi. Ya. Jadi dia pengen meniru, ini. Nanti kita akan lihat julukannya nabi palsu, binatang yang datang dari bumi itu. Dia pengen meniru Tritunggalnya Tuhan, ya, tapi tentu dia tidak mampu meniru Tritunggal Tuhan. Ya, ini KW-nya lah istilahnya. KW nggak tahu KW berapa, ya. Ini KW-nya, ya. Tapi makanya iblis tidak masalah manusia menyembah si antikristus. Ya. Manusia menyembah antikristus nggak masalah bagi dia, karena menyembah antikristus sama dengan menyembah dia. Menyembah dia, ada antikristus meninggikan diri sebagai Allah, katanya di situ. Ya, menuntut orang menyembah dia, dan ketika orang menyembah dia sama dengan menyembah iblis. Dan makin hari penyembahan kepada iblis juga makin terang-terangan. Sekarang kan ada namanya gereja setan, kan? Macam-macam banyak. Bahkan itu menjadi semacam anti mainstream begitu aja, buat orang. Ya, pokoknya saya mau yang beda lah gitu istilahnya, gitu ya. Ya, ikut yang gitu-gituan. Ya. Jadi itu hal yang terjadi sekarang ini. Oke, masuk ke poin 4 kita. Antikristus akan berhasil menipu semua orang untuk mengikuti dia melalui tanda-tanda dan mujizat di sini. Melalui tanda-tanda dan mujizat. Oke. Dan ini sangat jelas sekali di banyak tempat. Ya. Tadi di 2 Tesalonika kita sudah baca, kita buka 2 Tesalonika lagi ya. 2 Tesalonika. Ini yang paling jelas, salah satu yang paling jelas. Ayat 9 dan 10. Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis. Ya, jadi pekerjaan iblis, jadi iblis di balik dia sekali lagi. Iblis ada di balik si pendurhaka ini. Dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mujizat-mujizat palsu. Ya, jadi ini adalah salah satu cara utama dia menipu dunia. Dia akan melihat, wah saya hebat, saya bisa melakukan berbagai mujizat, saya bisa melakukan berbagai
tanda-tanda. Dan disebut tanda-tanda palsu, mujizat-mujizat palsu ya, tanda-tanda dan mujizat-mujizat palsu. Nah, palsu ini ada beberapa jenis palsu ya. Hari ini kan banyak orang sebut dia magician juga. Ya, tapi magician ini kalau bahasa Indonesia kita bedakan. Kalau bahasa Inggris cuma bilang magician aja. Kalau bahasa Indonesia kita bedakan penyihir dengan pesulap, benar nggak? Kalau penyihir itu istilahnya pakai kuasa kegelapan lah, okultik. Kalau pesulap itu kan cuman trik-trik aja begitu. Nah, trik-trik aja. Nah, ada sebagian orang kan saking canggihnya triknya orang jadi bingung nih pakai trik apa begitu. Dikira penyihir juga. Nah, tapi yang dilakukan antikristus itu disebut tanda-tanda dan mujizat-mujizat palsu. Palsu ini ada dua jenis ya. Saya katakan tanda-tanda dan mujizat palsu. Mujizat atau tanda-tanda palsu. Ya. Tanda-tanda palsu itu satu tanda-tanda yang nggak jadi, yang gagal istilahnya. Nah, ini yang banyak terjadi hari ini. Jadi sebelum antikristus datang, pasti dia anak buahnya sudah kerja duluan. Makanya kita dapatkan bahwa di 2 Tesalonika juga secara rahasia kedurhakaan sudah mulai bekerja. Jadi Alkitab sudah membuatkan antikristus akan menyesatkan dunia memakai tanda-tanda palsu. Dan ini sudah mulai sekarang. Ya, banyak sekali orang yang menggunakan mukjizat atau tanda-tanda untuk memukau orang, memukau jemaat, memukau orang Kristen. Ya. Tapi ini palsu karena sebenarnya gagal gitu, bohongan lah istilahnya. Ya. Dan yang mereka andalkan adalah mesmerisme, ya, hipnotis, apa ya istilahnya, sugesti. Nah, yang kayak gini dia kadang-kadang bisa membantu. Misalnya ada orang dia sakit kepala atau pokoknya penyakit-penyakit yang bisa sembuh dengan sugesti lah begitu. Karena sebenarnya dalam dunia kedokteran kita pun belajar ada istilahnya efek placebo, gitu ya. Bagi yang pernah sedikit belajar, efek placebo itu adalah, saya pernah dikasih tahu sama dokter ini rahasia dokter juga sih. Kalau kamu udah nggak tahu mau kasih obat apa, kasih aja sultan. Jadi ada namanya efek placebo. Atau begini, ada dokter pernah ngajarin juga. Misalnya kamu tahu dia ada penyakit ini bakal sembuh sendiri gitu. Tapi kamu jangan bilang begitu sama pasien. Karena kebanyakan pasien itu dia nggak mau tahu begitu, dia maunya diobatin gitu. Kalau dokternya bilang udah nih nggak usah obat, dia sembuh sendiri, dia malah jadi kurang yakin. Jadi udah kasih obat aja gitu, obat apa kayak terserah, mau kasih gula juga apa-apa gitu ya. Kasih aja sesuatu, jadi pasiennya itu merasa kayak wah diobatin gitu. Nah itu bisa sugesti, jadi lebih cepat sembuh gitu istilahnya. Bahkan kalau terutama di daerah perkampungan ya, ada orang yang pokoknya sakit apa maunya minta disuntik gitu. Dia rasanya kalau disuntik itu lebih afdol gitu. Padahal dari segi keilmuan nggak ada istilah ini penyakit yang satu ini disuntik gitu istilahnya, mungkin gitu ya. Tapi kita diajarin kalau misalnya ada yang seperti itu, kadang-kadang ya suntik aja, suntik vitamin, kayak suntik apapun. Ya. Karena ada efek placebo-nya. Jadi maksudnya gini, saya merasa diobatin itu jadi kayak sembuhnya lebih cepat. Jadi ini secara medis ada. Jadi ketika kita merasa oh saya diobatin dan kita benar-benar percaya bahwa saya diobatin, kita bisa sekian persen lebih sembuh. Nah, banyak yang mujizat-mujizat tanda-tanda palsu ini menggunakan teknik-teknik seperti ini sebenarnya. Ya, mesmerisme, hipnotisme, sugesti dan sebagainya. Sehingga ada sebagian orang yang pergi ke kesembuhan itu merasa sembuh memang. Merasa sembuh ya karena mereka terkena efek ini. Ya. Tetapi ketika sudah diperhadapkan kepada penyakit-penyakit yang benar-benar organis, penyakit-penyakit yang benar-benar ada organ yang rusak dan lain sebagainya, ini udah nggak bisa lagi. Ya. Seperti
misalnya matanya buta, ya kanker, stroke atau lain sebagainya, ya. Maka dengan teknik-teknik seperti ini tentu tidak akan mampu. Maka oleh karena itu di berbagai KKR kesembuhan ini yang seperti itu tidak sembuh-sembuh. Tidak bisa sembuh karena mereka ini tanda-tanda palsu gitu. Ya. Tanda-tanda palsu sebenarnya. Ya. Nah, kalaupun ada yang sembuh-sembuh itu kadang-kadang dan itu sudah banyak diselidiki, ya. Itu ada beberapa kemungkinan. Satu, ada yang sandiwara, itu sudah dibongkar banyak itu, ya. Sandiwara. Jadi orang dia juga gitu, pura-pura sakit, ya segala macam, tahu sembuh, dan sebagainya. Setelah diselidik ternyata penipuan lah istilahnya begitu, main sandiwara dan sebagainya, ya. Jadi ada yang seperti itu. Ada juga yang pada saat KKR itu bilang sembuh, ya sangat yakin sembuh. Dari kanker stadium berapa sembuh segala macam. Tidak lama kemudian meninggal juga. Gitu. Jadi ada juga yang seperti itu. Nah, tetapi yang nanti tanda-tanda palsu yang akan dibuat oleh antikristus ini palsu dalam pengertian yang lain lagi. Dia akan berhasil, tapi palsu juga. Nah, ini yang lebih bahaya lagi. Kalau gagal tapi palsu kita paham gitu. Ya. Gagal kok gitu, nggak bisa gitu, dia nggak mampu. Tapi kalau dia berhasil dan palsu, ini yang repot. Kenapa dia berhasil tapi bisa disebut palsu? Karena apa sih fungsi tanda itu? Tanda itu kan fungsinya menunjuk gitu kan. Misalnya Yesus Kristus melakukan tanda untuk kasih tahu saya adalah Mesias. Ini tandanya saya Mesias. Itu fungsi tanda, istilah tanda. Yesus melakukan mukjizat tanda bahwa dia adalah Mesias. Nah, antikristus melakukan mukjizat ingin membuktikan bahwa dia layak disembah, itu kan palsu gitu. Walaupun berhasil nanti gitu. Tapi menunjuk kepada hal yang salah. Bukan menunjuk kepada penyembahan Tuhan yang benar. Nah, ini yang akan jauh lebih berbahaya sebenarnya. Yang ini aja udah sangat berbahaya gitu. Gagal tapi gagal. Banyak yang mereka klaim-klaim mukjizat itu gagal sebenarnya. Tapi kalau nanti yang big bossnya baru yang antikristus akan lakukan. Ini yang berhasil, tapi juga disebut sebagai tanda-tanda palsu karena menunjuk kepada hal yang salah. Ya. Saya juga sebelum di sini di Kelapa Gading, dia bilang diri KKR Kupang, yang tidak maju sakit lagi dipaksain. Di Kelapa Gading dia bilang diri, mereka saya bohongin aja. Maksudnya dia ngomong gitu? Mujizat palsu itu Pak. Dia ngomong gitu sama siapa? Jemaat. Saya kan jemaat sana di Kelapa Gading gitu. Dia bilang mereka saya bohongin aja kepada yang pasien itu yang hadir sakit. Kalau tidak maju kalian sakit lagi. Terus maju gitu semua? Maju. Terus ditimbang dibilang kalian tidak maju, padahal mereka saya bohongin. Dia nggak sadar itu dosa. Orang udah meninggal. Ya. Jadi sebenarnya mereka sendiri paham kok ini ya. Mereka sendiri sangat paham tentang masalah ini. Ya, makanya ini selalu diikuti dengan dia nggak bisa langsung gitu aja. Dia harus ada run up-nya dulu. Run up-nya itu mulai dari musiknya, atmosfernya. Semua ini sudah harus cocok di sini. Ya, baru bisa ya. Dia nggak bisa tiba-tiba begitu ya. Dia harus sudah ada suatu nama, suatu sugesti gitu ya. Ya orang kayak yang terakhir itu kan yang dari suku Dayak itu apa tuh? Ida Dayak. Ida Dayak ya. Nah itu kan bukan atas nama Yesus malah. Nah, bukan atas nama Yesus, gitu kan? Pakai ini kan? Ini baca apa dulu segala macam ini ya. Nah, tapi apa bedanya kalau gitu? Ya, apa beda? Sama aja, cuma mereknya aja sedikit beda. Isinya sih sama, gitu ya. Sama. Tapi yang lebih bahaya nanti yang antikristus ini, dia berhasil, dia benar-benar bikin mukjizat, ya. Tapi tetap tanda-tanda palsu di sini. Dan coba kita kembali ke isian kita, kembali ke Wahyu pasal 13 di sini. Salah satu mukjizat yang paling hebat yang akan dia lakukan adalah pada diri dia sendiri. Itu kesembuhan dirinya sendiri. Ya, kesembuhan dirinya sendiri. Nah ini kita bisa lihat di Wahyu 13 ayat 3, di mana salah satu dari kepala-kepalanya seperti kena luka yang membahayakan hidupnya. Tapi
tapi luka yang membahayakan hidupnya itu sembuh. Seluruh dunia heran lalu mengikut binatang itu. Nah, jadi kesembuhan dirinya sendiri dari suatu luka pada kepalanya. Luka ini adalah akibat suatu pedang rupanya. Nah, jadi di ayat 14 masih di Wahyu 13 ini belum kita bahas, tapi kita sedikit mengintip ke depan. Misalnya dikatakan di sini, ia menyesatkan mereka yang diam di bumi dengan tanda-tanda yang telah diberikan kepadanya dilakukannya di depan mata binatang itu, dan ia menyuruh mereka yang diam di bumi supaya mereka mendirikan patung menghormati binatang yang luka oleh pedang namun yang tetap hidup itu. Binatang yang luka oleh pedang namun yang tetap hidup itu mengacu ke si antikristus ini. Oke, jadi sepertinya dia mau meniru Yesus bahkan dalam hal kebangkitan. Gitu. Jadi salah satu hal yang paling luar biasa dari Yesus adalah dia bangkit dari antara orang mati. Ya kan? Mati 3 hari, bangkit setelah itu. Ya, jadi sepertinya iblis dengan antikristus ini dia mau meniru hal yang sama. Ya, dimana dia kena pedang di kepalanya, tapi kemudian bisa disembuhkan. Jadi seolah-olah seperti kayak bangkit kembali. Ya. Dan itu ini suatu hal yang luar biasa akan menipu dunia di sini. Oke, poin nomor 5 kita. Ia akan berperang melawan orang-orang kudus. Dia akan berperang melawan orang-orang kudus. Perhatikan itu di ayat yang ke-7. Nah, orang-orang kudus di sini bukan lagi orang zaman gereja. Ya, bukan lagi orang zaman gereja. Karena ada orang sebagian begitu, ini buktinya gereja-gereja masih masuk tribulation karena ada orang kudus di sini. Ada sebagian orang berargumen seperti itu, ya, terutama yang posisi post-trib. Ya, posisi post-trib ingat percaya bahwa pengangkatan di akhir tribulasi. Ya, tapi kita percaya pre-trib, pengangkatan sebelum tribulasi. Tapi kadang-kadang salah satu argumen orang post-trib adalah lihat di sini ada orang kudus. Nah, orang kudus berarti kan masih ada orang zaman gereja. Nah, kita bilang tidak, karena istilah orang-orang kudus bukan hanya mengacu pada orang zaman gereja, ya, karena dari perjanjian lama pun umat Tuhan sudah disebut sebagai orang-orang kudus. Jadi sebelum ada gereja pun barang siapa yang percaya pada Tuhan, milik Tuhan, sudah disebut sebagai orang-orang kudus. Jadi orang-orang Israel disebut orang kudus, orang-orang percaya perjanjian baru disebut orang kudus. Dan sesudah orang-orang percaya perjanjian baru zaman gereja ini diangkat, nanti masuk ke masa tribulasi, akan ada lagi yang percaya kepada Yesus. Mereka juga disebut sebagai orang-orang kudus, orang-orang kudus zaman tribulasi, ya. Jadi terhadap mereka lah antikristus akan berperang, dan katanya akan menang secara fisik atas mereka. Berperang melawan orang kudus untuk mengalahkan mereka, dan dia akan berhasil menguasai seluruh dunia. Ayat yang kelima, ya. Ayat yang ke-6, ayat yang ke-7 maksudnya. Kepadanya diberikan kuasa atas setiap suku dan umat dan bahasa dan bangsa. Oke, poin nomor 6. Dia akan menuntut penyembahan. Ini sudah kita lihat tadi di awal 2 Tesalonika 2, dia akan masuk ke bait Allah, dia akan menuntut disembah. Dan kita sudah bahas sedikit ini di pasal 11, bahwa nanti bait suci akan didirikan kembali. 3,5 tahun pertama bait suci dilindungi oleh siapa, masih ingat? 2 saksi, ya. Ada 2 saksi yang melindungi bait suci 3,5 tahun pertama, sehingga antikristus tidak bisa ambil alih. Nah, baru 3,5 tahun kedua, makanya di Daniel dikatakan di pertengahan 1x7 masa itu. Pertengahan. Dan 3,5 tahun berarti 42 bulan. Atau kalau kita jadikan hari 1260 hari. Dan tiga istilah ini muncul di kitab Wahyu, muncul di kitab Daniel, ya. Jadi ini angka yang jelas. Berarti Ya. bait suci itu sudah ada pada awal tribulasi. Ya, benar. Nah,
sedangkan rapture ini kan terjadinya di awal kan, pokoknya sebelum tribulasi. Jadi bisa jadi ada suatu jeda ya, antara rapture dengan tribulasi yang kita tidak tahu jedanya berapa lama di sini. Ya. Apakah beberapa bulan, bisa jadi. Ya. Jadi kita lihat di sini. Okay. Walaupun dia sudah disingkapkan sejak awal tribulation, Antikristus ini. Jadi hari ini banyak orang bertanya, siapa Antikristus? Siapa Antikristus? Ya kita tidak bisa tahu hari ini. Kita tidak bisa tahu hari ini. Karena dia baru akan disingkapkan setelah rapture. Setelah rapture baru Tuhan akan singkapkan pada dunia sebenarnya siapa Antikristus ini. Ya, sifat sejatinya baru akan terlihat jelas oleh dunia. Jadi walaupun dia akan hebat dan menguasai dunia, tapi sifat sejatinya baru akan terlihat jelas oleh dunia, dan keabsolutan kuasanya akan berlangsung selama 42 bulan terakhir. Ya. Ingat bahwa dia maju menipu dunia dengan program damai dan sebagainya. Tahu-tahu di tengah-tengah dia bilang, aku mau semua orang sembah aku. Ya, dan pada saat itu sudah terlambat. Kalau kamu tidak mau ikut program dia, ya kamu akan mati. Ya, kalau kamu ikut, ya oke. Oke, dan kemudian kita lihat di sini. Coba kita ayat yang ke-8 ya. Dan dia akan memaksa semua orang menyembah dia. Makanya dikatakan semua orang yang diam di atas bumi akan menyembahnya. Wow, ya. Yaitu setiap orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia diciptakan, sejak dunia dijadikan di dalam kitab kehidupan dan anak domba yang telah disembelih. Intinya Alkitab ingin berkata bahwa orang-orang yang menyembah Antikristus ini adalah orang-orang yang tidak diselamatkan atau orang yang akan binasa. Karena ingat bahwa kalau nama seseorang tidak tertulis dalam kitab kehidupan, berarti di Wahyu pasal 20 kita dikasih tahu dia akan dicampakkan ke dalam lautan api. Semua orang yang namanya tidak tertulis dalam kitab kehidupan akan dicampakkan ke dalam lautan api. Jadi barang siapa yang ikut menyembah Antikristus, dia berarti adalah orang yang tidak diselamatkan. Ya. Poin nomor 7 kita, ada orang yang namanya tidak pernah tercantum dalam kitab kehidupan. Namanya tidak pernah tercantum di sini. Makanya dikatakan sini orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan di dalam kitab kehidupan dan anak domba yang telah disembelih. Nah, ada sedikit perbedaan penafsiran mengenai kata sejak dunia dijadikan ini. Mesti taruh di mana? Di dalam kausannya, karena dalam bahasa Yunani dua-duanya bisa ya. Kalau LAI dia sejak dunia dijadikan di sini dimasukkan kepada tidak tertulis sejak dunia dijadikan. Tapi kalau kita baca di KJV, sejak dunia dijadikannya dia taruh di untuk disembelihnya. Jadi kalau Anda baca KJV dia akan bunyinya seperti ini. Setiap orang yang namanya tidak tertulis di dalam kitab kehidupan dari anak domba yang telah disembelih sejak dunia dijadikan. Jadi sejak dunia dijadikannya menjelaskan mengenai Yesus Kristus sudah dikorbankan sejak dunia dijadikan. Tetapi nanti kita akan lihat di pasal 17 ya. Di pasal 17 ayat 8. Nah, di sini ada sejak dunia dijadikan juga, ini jelas mengacu pada tertulis, masalah tertulis. Ya. Karena di situ nggak ada masalah anak domba lagi di situ. Wahyu 17 ayat 8. Dan mereka yang diam di bumi, yaitu mereka yang tidak tertulis dalam kitab kehidupan sejak dunia dijadikan. Ya, akan heran apabila mereka melihat bahwa binatang itu telah ada, namun tidak ada dan akan muncul lagi. Oke, jadi kitab kehidupan adalah bicara mengenai keselamatan. Jadi intinya barang siapa namanya ada dalam kitab kehidupan adalah orang yang diselamatkan. Ya, barang siapa yang tidak ada namanya dalam kitab kehidupan adalah orang yang akan binasa. Dan rupanya ada orang yang dari awal namanya tidak pernah tercantum di situ.
Tapi ada juga yang namanya terancam akan dihapuskan dari kitab kehidupan. Jadi Tuhan juga ada memberikan ancaman menghapuskan ya, orang dari kitab kehidupan ya, atau berjanji tidak akan menghapuskan. Contohnya yang Tuhan berkata akan menghapuskan, misalnya di dalam Keluaran pasal 32 33 ya. Keluaran 32 ayat 32 dan 33. Keluaran 32 ayat 32 dan 33, contohnya di sini. Nah, ini Musa, ini konteksnya adalah orang Israel baru saja membuat lembu emas, kemudian menyembah lembu emas. Dan Musa berkata, tetapi sekarang kiranya kau mengampuni dosa mereka itu, dan jika tidak, hapuskanlah kiranya namaku dari dalam kitab yang telah kau tulis. Tapi Tuhan berfirman kepada Musa, siapa yang berdosa kepadaku, nama orang itulah yang akan kuhapuskan dari dalam kitabku. Jadi ini juga sangat menarik sekali, karena dosa yang spesifik yang dimaksud oleh Musa ini adalah dosa menyembah Allah lain. Mereka berpaling dari Allah Yehova yang telah membebaskan mereka dari Mesir untuk menyembah kepada patung di situ. Dan Musa bilang, ya tolong ampuni mereka, kalau tidak hapuskan saja namaku. Tuhan bilang, yang berdosa yang akan kuhapuskan ya, dari kitabku. Nah, memang tidak secara spesifik disebut di situ adalah kitab kehidupan, dia hanya pakai istilah kitab saja ya. Tapi kitab apa lagi? Kitab apa yang dimaksud di situ? Nah, ini bisa menjadi penafsiran sih ya. Bukankah kalau Allah sendiri mengetahui dari awal sampai akhir, berarti dia sudah tahu dong semuanya. Kenapa mesti ditulis dulu kemudian dihapus? Tentu Allah sudah tahu dari awal sampai akhir sih, gitu ya. Tetapi walaupun Tuhan sudah tahu dari awal sampai akhir, namun Tuhan tetap menjalani istilahnya, gitu ya. Karena istilah begini, contohnya lah ya. Tuhan tahu siapa di dunia ini yang sampai ujungnya tidak akan percaya Yesus. Tapi seringkali di dalam perjalanan hidup orang itu, Tuhan masih tetap menawarkan keselamatan bagi dia, benar nggak? Tuhan masih tetap kirim penginjil sama dia. Tuhan tetap melakukan banyak hal untuk menarik dia. Walaupun Tuhan tahu ujung-ujungnya dia akan menolak, tapi Tuhan tetap walaupun Tuhan sudah tahu akhirnya, istilahnya, tapi Tuhan tetap melakukan yang benar lah istilahnya gitu, ya. Atau tetap istilahnya ya sesuai dengan program dia istilahnya. Jadi ya walaupun Tuhan sudah tahu akhirnya, ya, namun istilahnya Tuhan tetap bukan berarti Tuhan tidak bisa gitu ya, tidak istilahnya melakukan gitu. Kayak misalnya banyak hal ya, misalnya waktu Tuhan berkata di Kejadian 6, dia menyesal telah menciptakan manusia di bumi, akan menghapuskan manusia dengan air bah dan sebagainya. Tapi kan bukan berarti yaudah kalau itu dari awal kalau saya diciptakan aja gitu. Ya, bukan berarti seperti itu juga. Ya. Tapi itu pertanyaan yang sangat bagus ya, dan sebenarnya itu pembahasannya panjang lebar sih gitu ya. Ini hanya sekelumit saja gitu ya. Maybe Tuhan tidak dari awal udah langsung mencabut orang yang nggak percaya, kok di akhir dia nggak percaya. Untuk kita sebagai orang yang hidup sejaman sama dia atau tidak, jangan melihat sebagai bukti kalau ada orang yang memang nggak mau nerima gitu. Ada banyak alasan. Maybe, ya. Ada banyak alasan kenapa Tuhan membiarkan hidup misalnya gitu ya. Ya.
orang yang tidak percaya gitu ya. Ada banyak alasan, banyak sekali alasan. Salah satu alasannya adalah dari orang yang tidak percaya ini kan bisa muncul orang yang percaya. Ya misalnya ada seorang yang tidak percaya, tapi dia punya anak yang percaya. Loh itu kan seperti Manasye, raja yang paling jahat di Israel. Tuhan kasih umur paling panjang, tapi anaknya Yosia salah satu adalah raja yang paling baik. Cucunya tuh. Jadi kadang-kadang Tuhan mengizinkan hal seperti itu karena Tuhan tahu jauh lebih banyak dari kita. Tadi siapa ya, Michael? Iya, saya mau nanya kalau ini kan udah pernah tercantum ya maksudnya. Kalau yang maksudnya yang dari awal tidak pernah tercantum, Ya. berarti kan nggak ada kesempatan kah? Bukan tidak ada kesempatan, berarti dia tidak pernah terhitung di dalam umat Tuhan. Kalau kayak misalnya yang di Keluaran itu kan ini kan orang Israel. Orang Israel berarti dia pernah masuk ke dalam hitungan umat Tuhan. Tapi kemudian mereka meninggalkan. Makanya Tuhan bilang aku akan hapus. Nah, tapi kalau misalnya orang yang dari awal tidak pernah tercantum, itu berarti orang yang memang dari awal tidak pernah percaya. Apakah maksudnya ya maksudnya dari awal udah bakal Tuhan udah kayak Enggak, kalau dia percaya Tuhan akan cantumkan namanya. Gitu. Jadi bahwa nama seseorang tidak tercantum bukan berarti dia sudah ditakdirkan untuk binasa. Gitu. Tetapi kalau dia percaya, namanya akan tertulis. Tuhan akan tuliskan namanya. Gitu. Jadi kalau nama dia tidak pernah tercantum dari awal, itu berarti memang dia memilih dari awal untuk tidak pernah percaya. Gitu. Jadi bukan begini. Buku ini bukan buku takdir gitu. Tapi buku ini merefleksikan apa yang manusia lakukan. Maksudnya kalau kamu berbuat begini, Tuhan akan lakukan begini. Makanya Tuhan bilang kalau kamu berdosa dalam pengertian menyembah Allah lain, aku akan hapus. Tuhan bilang. Jadi bukan gara-gara Tuhan hapus dia jadi berdosa gitu. Itu kan berarti Tuhan menakdirkan manusia cuma memainkan sandiwaranya. Jadi gitu kan? Bukan seperti itu gitu. Jadi kayak Tuhan kendalikan, kayak saya programmer, kamu programmer kan? Saya program lah keluar begini gitu. Bukan seperti itu gitu. Melainkan ya manusia merespon menanggapi seperti apa, Tuhan akan bikin seperti apa. Begitu. Jadi kalau manusianya percaya, ya, Tuhan akan tuliskan apa. Tapi namanya itu ada kalau manusia itu ya bertobat dan percaya. baru ada di sini. Ya. Oke, terakhir ayat 8. Aduh, waktu kita habis. Ayat 10 dalam terjemahan KJV mengingatkan orang percaya untuk tidak meniru cara-cara antikristus dan dunia ini. Nah, ayat yang ke-10 di sini dalam bahasa Indonesia dia mengikuti CT kalau saya tidak salah. Tapi kalau dalam TR dalam KJV sangat beda bunyinya ya. Misalnya begini, coba yang punya KJV boleh dibuka, tapi saya bacakan dulu. Bahasa Indonesia bilang, barang siapa ditentukan untuk ditawan, dia akan ditawan. Seolah-olah kayak takdir juga nih. Barang siapa ditentukan untuk dibunuh pedang, dia harus dibunuh dengan pedang. Oke, tapi kalau kita baca KJV yang mengikuti TR, dia bunyinya begini. Barang siapa yang menawan, dia akan ditawan. Jadi lebih ke arah hukum tabur tuai ya. Barang siapa yang membunuh dengan pedang, dia harus dibunuh dengan pedang. Gitu ya. Jadi maksud Tuhan di sini adalah walaupun dunia dan antikristus seolah-olah menang, kita tidak boleh tergoda untuk saya mau ikut cara mereka kalau begitu. Ya. Melainkan tidak, yang penting adalah ketabahan dan iman orang-orang kudus. Kita tetap pada prinsip-prinsip kita. Oke, kita harus stop sampai sini karena waktu kita habis. Habis. Kita akan bergabung dengan jemaat yang lain.
kita doa dulu ya. Pak Martinus minta doa saya. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, kami sudah membahas Wahyu, karena kami semakin bertambah pengetahuan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan bergabung berjemaat. Tuhan pimpin kami semua yang bertugas. Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Amin. Oke.